Nah, dengan apa yang disampaikan sebetulnya ya, tadi Anda juga menyampaikan begitu bahwa memang yang akan dilakukan ini adalah membuat ekosistemnya lebih solid begitu ya, sehingga akhirnya pihak-pihak ini lebih terlindungi begitu. Nah, tapi di sisi lain banyak pelaku yang menjelaskan bahwa memang aturannya ingin lebih jelas begitu, Pak. Tapi di satu sisi bagaimana caranya agar aturan ini tidak mengekang para pelaku di bursa kripto sendiri begitu. Sudah ada beberapa pertemuan yang berlangsung ya dengan Komisi 11 DPR RI. Nah, tapi sejauh ini mungkin apa yang bisa dilakukan oleh DPR untuk memastikan bahwa aturan ini bisa membuat ekosistem lebih solid lagi, tetapi tidak terlalu rigid. Jadi gini, yang sebenarnya diatur itu adalah mengenai hal-hal yang sifatnya umum, sifatnya makro. Kalau aturan-aturan yang sifatnya spesifik itu diserahkan kepada masing-masing SRO di sana. Jadi otoritas itu kita undang-undangnya juga sifatnya umum, tidak memberikan pengaturan, tapi kita memberikan koridor. Di tengah koridor itu yang kita bangun itu adalah tata kelola, tidak lebih dari itu. Kita ingin investor nyaman, terus kemudian industri bisa tumbuh, kemudian terbentuk ekosistem yang dimana di masing-masing di dalam sebuah sistem itu masing-masing berbicara tentang kepentingan mereka masing-masing dan saling menjaga. Jadi ini kan supaya apa? Kliknya jalan, sistemnya jalan. Lah, ekosistem itu kita harapkan dalam kepentingan yang lebih besar sih, yaitu apa? Menjadi penggerak ekonomi nasional. Dalam bidang apa? Investasi di aset digital. Tentunya harapan ini kan perlu kita sampaikan kepada publik karena ini adalah tahap-tahap awal regulasi. Yep. Kalau tahap-tahap awal regulasi ini kita berikan penguatan kepada masyarakat, dunia kripto ini kan masih baru di Indonesia dan di dunia. The ones of most advanced regulation itu di dunia ya salah satunya Indonesia. Karena kita mengatur aset digital, kripto ini di dalam tingkatan legislasi primer yaitu undang-undang. Dan ada otoritas yang mengatur. Dan kemudian ada isu yang sangat kuat yang selalu bergerak di kripto ini. Coba bayangkan ketika masyarakat melihat para influencer kripto dan mereka mengaku mendapatkan benefit, mendapatkan imbal balik dari investasi mereka yang jumlahnya sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali. Mereka cerita dulu punya aset cuma nilainya ratusan juta, sekarang menjadi ratusan miliar. Dan itu tentu menggoda orang untuk melakukan investasi yang sama pada portofolio aset digital. Nah, orang kan tahu ceritanya ratusan miliar jadi ratusan juta jadi ratusan miliar, tapi tidak tahu prosesnya. Proses ratusan juta menjadi ratusan miliar ini kan ada proses. Proses apa? Aset apa yang dia beli? Melalui mekanisme apa dia beli? Di mana itu diperdagangkan? Nah, ini kan harus dibuat masyarakat mengerti. Masyarakat mengerti. Jangan sampai kemudian ketidakpahaman investor itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memahami. Nah, ini dunia ini kan tidak boleh dibuka sebagian dan dibuat gelap sebagian. Karena mereka sudah masuk kepada yang namanya aset digital, kripto ini sebagai aset keuangan. Kalau aset keuangan itu yang utama apa sih? Transparan. Contoh, kita misalnya punya kontrak investasi kolektif, KIK. Transparan, kita mau diinvestasikan kemana? Siapa penyelenggaranya? Siapa pialangnya? Kemudian di backup oleh siapa? Siapa penanggung jawab? Semuanya harus clear. Ya, seperti pasar saham juga kan? Pada saham semuanya clear. Nah, inilah yang itu. Kita sadar sepenuhnya bahwa aset kripto itu masih mengandalkan tentang anonymous. Dan itu kita jaga. Itu kerap dianggap sebetulnya sebagai strength point. Kita jaga pada satu sisi sebagai sebuah aset, tetapi diperdagangkan oleh siapa, di mana, penyerahannya kapan, dibayarnya kapan, ini kan tetap. Tetap. Dan juga menghindari kemudian kripto itu dipakai untuk sarana
ya. melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal. Iya, iya. Nah ini kan kita jaga, karena apa? Kalau itu tidak bisa kita jaga, maka kita tidak bisa membuktikan kepada dunia internasional bahwa aset kripto, aset digital di Indonesia itu kredibel untuk diperdagangkan. Tapi tampaknya para pelaku di bursa kripto lebih senang memang sekresi begitu. Ya sekresi, sekresinya kita jaga, kita nggak ingin mengganggu itu. Iya. Asas anonimusnya itu mereka tetap kita jaga. Iya. Lah, tetapi diperdagangkan oleh siapa? Itu kan penting. Ya. Jangan sampai kemudian sumber uangnya dari mana. Lah ini kan juga itu. Ya, ya. Tapi kesiapan dari infrastruktur sendiri Infrastruktur untuk itu kita pendataan ini siapkan seperti apa? semuanya. Dan perlu kita juga jaga koridor bahwa kripto itu kita gunakan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan. Bukan sebagai alat tukar. Sebagai alat pembayaran. Oke. Lah ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat. Jadi kalau Anda punya kripto yang Anda punya itu adalah sebuah aset digital. Ya. Kalau Anda kemudian ingin mengkonversi, itu ada mekanismenya. Ya. Kalau Anda ingin menggunakan sebagai alat pembayaran, ada mekanismenya. Ya. Nah, mekanisme dan tata caranya ini kan dijelaskan kepada masyarakat. Ya kan? Nah, inilah yang perlu disampaikan juga. Jangan sampai seakan-akan masyarakat, oh saya punya misalnya aset kripto namanya Bitcoin. Oh, saya mau bayar pakai Bitcoin. Kan nggak bisa. Iya, iya. Anda punya Bitcoin, oke. Iya. Berapa keping atau 0, sekian keping. Iya. Dan itu harus Anda melalui proses fiat untuk kemudian dijadikan aset digital menjadi aset non-digital yang dalam bentuk e-wallet masuk ke dalam satuan mata uang. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Baik. Lah, Anda membeli di mana dan ketika pembelian itu harus melalui mekanisme yang benar. Bursa kripto itu satu-satunya mekanisme yang membuat ini transparan. Ada para pedagang, pedagang menjadi anggota bursa. Anda silakan berdagang di bursa. Anda silakan berdagang di pasar. Itu. Jangan berdagang di luar pasar. Karena apa? Kalau Anda berdagang di luar pasar, investor juga harus tahu dia diperdagang di pasar nggak. Kalau diperdagangkan di luar pasar, Anda nggak akan dilindungi sebagai investor kalau ada apa-apa. Kalau kemudian terjadi korban penipuan, Anda nggak bisa. Gitu. Karena apa? Nggak ada klarifikasi kapan barang diserahkan, terus barang itu dibeli atas nama siapa, dan kemudian setelah diserahkan itu proses penyerahan barangnya itu sampai kapan? Lah itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Bukti-bukti aktivitasnya memang ada jelas aktivitas. Lah kalau itu ada di bursa, semuanya tercatat. Dan investor terjamin.